الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي في الله وأخواتي في الله رعاني ورعاكم الله. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini, malam ke-29 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji dan mempelajari serta memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi yang berikutnya, yaitu sesi yang ke-7 dengan tema mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian, yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Al-Fadhil Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala. Dan mempersingkat waktu kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin adz-dzakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus shalihin al-muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwat kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore tadi telah disampaikan dan diuraikan poin pertama yang bagian dari upaya untuk melakukan persiapan sebelum datangnya kematian, yaitu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kedua, kathratu dzikril maut, sering mengingat kematian. Ini sebagaimana pesan yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW
dalam sabdanya dari sahabat Abu Hurairah, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, aksiru hadimal ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang menjadi penghancur segala kenikmatan, penghancur segala kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kalimat yang ringkas, padat, sempurna. Sebagaimana hal itu dikemukakan oleh Imam At-Tabari atau Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata-kata yang terdapat di dalam hadis tadi itu bisa membuat perasaan siapapun yang membacanya akan merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan yang fana, kemudian mendorongnya untuk fokus memikirkan urusan akhirat. Dan lebih hebatnya lagi, kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jika direnungi, dipahami, dicermati dengan baik, mampu menghentikan orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan dan bisa melunakkan hati orang-orang yang selama hidupnya mengalami kemunduran secara mental dan juga pikiran. Dan begitulah memang, bukan hanya kata-kata tadi saja, apapun yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menjadi pengingat bagi siapapun yang lalai, penegur bagi siapapun yang sedang tidak fokus, karena beliau memang diberi kesempurnaan kata-kata. Jadi nggak ada orang yang kata-katanya paling baik, kata-katanya paling mengena, kata-katanya paling pas di hati dan pikiran, kecuali kata-kata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, alladzi yanbaghi lil insani al-aqili kullama ra'a nafsahu tamuhan ila dunya wanshigalan biha waghfiraran biha an yatadzakkara al-mauta. Yang seharusnya dan semestinya dilakukan oleh orang yang berakal setiap kali dia melihat dan merasakan dirinya ada ambisi kepada dunia dan cenderung menyibukkan diri dengannya serta terpedaya oleh segala kenikmatan dunia, adalah bersegera mengingat kematian. Jadi kalau kita ingin kembali fokus kepada urusan akhirat, kuncinya adalah segera ingat akan kematian. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah al-muhafadzatu 'alal 'amalis shalih.
menjaga untuk tetap mengerjakan amal soleh, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, dan menjauhi segala hal yang telah diharamkannya. Ini sudah lebih dari cukup bagi seseorang dalam upaya persiapannya menjemput datangnya apa? Kematian. Gak usah berpikir nanti ingin meninggal dunia di tempat ini dan itu. Gak usah memikirkan supaya dari sekarang punya tanah sebagai persiapan, ya, kalau kematian datang menjemput tempat persinggahan kuburan. Itu tidak penting untuk kita pikirkan. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu menjaga supaya konsisten mengerjakan amal soleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau secara tegas mengatakan la yustahabbu lirrajuli an yahfira qabrahu qabla an yamuta. Sangat-sangat tidak dianjurkan bagi seseorang untuk menggali tempat kuburannya sebelum meninggal dunia. Nggak usah. Ngapain? Kalau punya tanah, mending dibangun. Kalau tidak dibangun, mending dibikin kebun, tanami apa saja yang bermanfaat. Ya, jadi nggak usah punya ide untuk gali kuburan terlebih dahulu. Karena persiapan menjemput kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Apalagi tadi sudah kita sampaikan bahwa kematian itu tidak mengenal tempat. Kematian tidak mengenal waktu. Kematian tidak mengenal sebab. Kematian tidak mengenal apa? Umur. Bisa saja kita sudah gali tanah yang kita punya, ya, sebagai apa, persiapan tempat kita nanti kalau meninggal dunia. Ternyata kita dijemput oleh kematian tidak di tempat kita, tapi di tempat yang lain, jauh dari tempat kita. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sangat-sangat tidak dianjurkan bagi seseorang untuk menggali kuburannya terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Ya. Dan tidak perlu juga untuk kita siapkan kuburan ketika orang tua kita sudah tua renta. Ya, bukannya diingatkan orang tua kita untuk persiapan dengan amal soleh, taubat, tapi malah bilang ke orang tuanya, Pak, saya sudah siapkan tanah, saya sudah gali kuburan untuk Bapak nanti kalau meninggal dunia nggak perlu repot-repot nyari. Nanti kalau sudah meninggal dunia tinggal dibawa dan ditempatkan di situ. Ini juga hal yang sangat-sangat tidak pantas, nggak perlu dilakukan, ya, tidak perlu dilakukan. Justru saat orang tua kita sudah di usia tua renta dan masih Allah kasih kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, adalah mengingatkannya, mendekatinya, mengingatkan soal pentingnya bertaubat, soal pentingnya banyak melakukan amal soleh, ya. Nah, jadi jangan melakukan hal-hal yang konyol. Ini kan termasuk hal yang konyol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu nggak pernah melakukan itu. Para sahabatnya pun nggak pernah melakukan itu. Nggak ada satupun dari kalangan sahabat Rasul yang menyiapkan kuburannya terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Nggak ada.
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya itu hal yang baik, tentu akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya dalam satu perkara itu mengandung kebaikan, tentu mereka orang-orang yang hebat itu akan mendahului kita kepadanya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza kana maqsudur rajul al-isti'dad lil maut fa hadha yakunu bil amal salih. Kalau seandainya maksud seseorang ketika menggali kuburannya terlebih dahulu sebelum ia meninggal dunia dalam rangka persiapan menjemput kematian, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan diri dengan amal soleh. Itu, ya. Kemudian Syekhul Islam atau Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-isti'dadu lil maut, persiapan menjemput datangnya kematian, yakunu bil imani wal amalis shalih, adalah dengan keimanan dan amal soleh. Ini sesuatu yang sudah gak bisa ditawar-tawar lagi. Itu yang akan memberi manfaat, itu yang memberi pengaruh. Sebab yang akan tetap menyertai kita, seperti tadi disampaikan, hanyalah amal kita. Amal yang baik dan juga amal yang buruk. Kan disebutkan di dalam hadis, ketika seseorang sudah ada di dalam kuburannya, akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya tampan, keadaannya rapi, bersih, wangi tubuhnya, datang mendekat kemudian mengatakan, aku adalah amalanmu yang soleh. Ada juga yang didatangi oleh seorang laki-laki yang mukanya buruk, kondisinya tidak menyenangkan dan tercium busuk dari tubuhnya. Lalu dia mengatakan, akulah amalmu yang jelek. Jadi hanya amal yang akan menyertai kita. Amal soleh yang bermanfaat, amal yang tidak soleh yang justru akan mencelakakan kita. Waliyadzubillah. Untuk itulah salah satu pesan yang dulu pernah disampaikan Ibrahim kepada putranya, disampaikan juga oleh Ya'qub alaihi wassalam kepada putranya, adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama yang terbaik buat kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 132. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sehubungan dengan ayat ini, ay ahsinu halal hayat wa alzimu hada la yarzuqum al-wafata alaihi fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi. Ahsinu halal hayat, perbagus amalan saat masih hidup.
Jadi kalimat fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Artinya ahsinu halal hayat, berbagus oleh kalian amal selagi masih hidup. Wa alzimu hadza, dan konsisten di atas amal yang soleh, amal yang bagus. Tentu Allah akan menganugerahkan kepada kalian wafat di atas amal yang soleh, di atas amal yang baik, amal yang bagus. Fa innal mar'a, sebab seseorang itu yamutu ghaliban, umumnya akan meninggal dunia ala makana alaih, sesuai dengan kebiasaannya. Akan meninggal dunia umumnya dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau ada orang yang terbiasa mengerjakan amal soleh, maka harapannya sangat besar dijemput oleh kematiannya dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Na'udzubillah, kita semua tentu tidak berharap kematian datang menjemput kita sementara kita sedang mengerjakan amal yang tidak soleh. Ya. Makanya biasakan beramal soleh. Harapannya agar kita meninggal dunia di atas amal tersebut. Ya. Kan banyak cerita ya, kisah orang-orang yang dijemput oleh kematiannya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada seorang penyanyi, memang kebiasaannya nyanyi. Maka kematian menjemputnya dalam keadaan dia sedang bernyanyi. Ya. Ditalkin yang keluar itu adalah nada nyanyian. Tantana qul Allah, sama orang-orang yang ada di sekitar. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Dia malah mengatakan tantana. Emang begitu tulisannya, ya. Ada juga orang yang dikenal gemar main catur. Saat dijemput oleh kematiannya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu berusaha untuk menalkinnya supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kebiasaannya main catur, kerjaannya main catur, akhirnya apa? Kalimat yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah, tetapi apa? Skak ster. Oh, ini benar, tulisannya emang begitu di bahasa Arab. Skak ster. Itu kan istilah-istilah catur, ya. Skak, ya kan? Ster. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tadi, bahwa seseorang itu umumnya akan meninggal dunia dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Untuk itulah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mewasiatkan kepada putra-putranya agar jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya perbagus oleh kalian amal kalian. Lakukan amal soleh selagi hidup dan konsisten dalam melakukannya. Ya. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi." Yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan keadaan kematiannya. Bayangkan kalau seseorang menutup akhir dari perjalanan hidupnya
dengan nyanyian, dengan kata-kata yang mengandung unsur lagu sia-sia, nanti saat dibangkitkan itu yang terucap dari lisannya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Sekali lagi, ini hal yang tentu sangat-sangat tidak kita harapkan. Kita semua ingin menutup akhir daripada kehidupan kita dengan kebaikan. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang menjadi patokan adalah yang paling terakhir. Maka supaya akhir perjalanan hidup kita di dunia itu baik, yang mesti kita lakukan adalah kebaikan demi kebaikan terus saja. Jangan berhenti, jangan merasa lelah, ya. Berhenti mati, lelah celaka. Terus saja, continue, lakukan kebaikan. Jangan pernah bosan dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, hingga kebaikan itu menjadi kebiasaan kita. Kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan kita, akan sangat sulit kita tinggalkan. Ketika satu saat kita lupa mengerjakannya, maka ganti di waktu yang lainnya. Kita akan merasa ada hutang gitu loh, kebaikan, saat kita sudah terbiasa mengerjakan kebaikan dan ada satu waktu di mana kita tidak sempat mengerjakannya. Dan sebaliknya, kalau orang mengerjakan satu kejelekan demi kejelekan terus sampai pada akhirnya kejelekan menjadi kebiasaannya, saat dia terhenti dari melakukan kejelekan, maka dalam dirinya akan ada rasa kurang. Akhirnya dia pun mengerjakan kejelekan di waktu yang lainnya. Kebaikan itu candu. Kalau boleh saya katakan begitu. Kebaikan itu candu. Artinya sesuatu yang bisa menarik kebaikan yang lainnya. Pun demikian kejelekan. Kejelekan itu candu. Sesuatu yang bisa menarik kejelekan yang lainnya gitu. Ya. Maka biasakan hal-hal yang baik yang mewarnai kehidupan kita. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Selain kita konsisten terus tanpa henti mengerjakan amal soleh, juga harus dibarengi dengan semangat meninggalkan dosa. Ya, harus dibarengi dengan semangat meninggalkan dosa, supaya dosa itu tidak jadi penghalang antara kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran sebenarnya Allah sudah ingatkan di surat An-Nisa ayat yang ke-31, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu, jika kalian jauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian sudah dilarang dari mengerjakannya, nukaffir ankum, kami kata Allah akan menghapus dari kalian sayyi'atikum, kesalahan kalian. Ya, jadi jauhi dosa-dosa besar agar jangan sampai menjadi penghalang datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa-dosa kecil bagaimana? Kalau dosa-dosa kecil itu secara otomatis akan terhapus dengan kebaikan yang kita kerjakan. Tapi dosa besar tidak. Dosa besar baru akan terhapus melalui taubat dan berhenti dari mengerjakannya.
Makanya di sini bahasanya adalah al-kabair, dosa besar. Kalau kalian berhenti dari mengerjakan dosa besar yang sebenarnya kalian telah dilarang darinya, kami akan menghapus secara otomatis kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Tentu kalau bicara soal dosa besar, sebagaimana kita pahami bersama, yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada itu dalam hadis disebutkan, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Nabi SAW, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini dosa-dosa besar semuanya. Sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian sihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Lalu memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melemparkan tuduhan kepada seorang mukminah yang baik-baik, ya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, lalu memberikan persaksian yang palsu, kemudian sumpah palsu, meninggalkan sholat, meminum khamr, ya, mengurangi timbangan, itu dosa besar semua. Hati-hati. Apa yang disebutkan tadi kerap kali mewarnai kehidupan manusia. Ada yang lolos dari kesyirikan, tidak lolos dari yang lainnya, ya. Ada yang lolos dari minum khamr, nggak pernah minum khamr, tapi tidak lolos dari memakan harta anak yatim, ya. Karena itu kita harus berupaya menjauhi dosa-dosa besar. Demikian juga dosa kecil tentunya, ya. Supaya amal soleh yang kita kerjakan itu benar-benar bersih. Dan kejelekan itu memang perlu diikuti dengan kebaikan supaya bisa menghapus kejelekan tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan yang dikerjakan akan dapat menghapusnya. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bicara soal kebaikan, tentu sifatnya lebih umum. Ada yang kaitannya antara diri seseorang dengan Allah secara langsung, hubungan vertikal. Ada juga yang sifatnya hubungan horizontal antara seseorang dengan sesamanya. Berarti berlomba-lomba dalam kebaikan masuk di antaranya memberi manfaat kepada sesama. Memberi manfaat kepada sesama. Meskipun ini masuk dalam kategori amal soleh, tetapi biasanya kalau disebutkan kata amal soleh,
itu identik dengan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam hubungan vertikal. Oleh karena itu, di sini bahasanya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sifatnya lebih umum, termasuk juga apa yang tadi disampaikan, memberi manfaat kepada sesama, baik melalui ucapan atau melalui perbuatan, melalui harta, materi, melalui kedudukan, ya, dan hal-hal lainnya yang sekiranya bisa memberi manfaat kepada sesama. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh lelah dari mengerjakan amal soleh, maka kita juga dituntut untuk jangan merasa lelah dari memberi manfaat kepada sesama. Bahkan kita harus berlomba-lomba di sini. Fastabiqu al-khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah menuju ampunan dari Rabb kalian. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Kalahkan semua orang dalam hal percepatan menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikatakan berlomba-lomba, berarti tidak boleh santai, nggak boleh menunda-nunda. Begitu ada kesempatan di depan, ya, maka jangan disia-siakan. Sekiranya di dalamnya mengandung unsur memberi manfaat kepada sesama, gitu. Ada kesempatan untuk bisa membantu orang lain, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda, jangan cari orang yang bisa. Kita harus bisa, gitu. Makanya dulu Uqasyah bin Mihsan ketika disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada 70 surga tanpa adab, tanpa hisab, nggak pakai lama, beliau langsung angkat tangan dan bilang, ya Rasulullah, tolong jadikan aku masuk ke dalam bagian dari mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Setelah itu baru kemudian yang lainnya pun angkat tangan. Kata Rasul, sudah Uqasyah sudah mendahului kalian, maka jadilah pemenang dalam hal kebaikan, jangan pecundang. Harus jadi pemenang dalam hal apa? Kebaikan. Jangan tunggu orang lain. Justru kita yang harus menjadi nomor pertama dalam hal itu. Ingat ya, bahasanya disampaikan oleh Allah itu dengan kalimat sabiqu, sari'u. Bergegas, berarti harus menjadi nomor pertama. Jangan nunggu. Kebanyakan mental ya mungkin kita atau kaum muslimin pada umumnya itu cenderung ikut-ikutan. Kalau ada yang mendahului baru. Kalau belum ada yang mendahului, belum ada yang memulai, ya menahan diri terlebih dahulu. Jangan begitu. Sekali lagi, jika ada kesempatan di depan di mana kita bisa memberi manfaat kepada sesama, lakukan. Nggak usah nunggu orang lain melakukannya. Ya, cepat. Harus cepet-cepetan. Nggak boleh itsar. Nggak boleh memberi kesempatan kepada orang lain. Monggo, silakan Bapak duluan, nanti saya belakangan. Nah, justru harus menjadi orang yang pertama, karena kesempatan itu seringnya tidak datang untuk yang kedua kalinya.
Ya kan? Kalau udah sia-siakan, selesai sudah. Kita nggak dapat lagi. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Karena terkadang manusia itu yang membuat dirinya rugi, dirinya celaka, bukan orang lain, tapi ya dirinya sendiri. Manfaatkan kekuatan kesehatan untuk menjadi yang terdepan dalam segala urusan yang menyangkut kebaikan. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang kelima ya kalau nggak salah. Yang kelima adalah membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Ini juga salah satu upaya dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian. Ya, berbekal dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika seseorang itu sudah punya ilmu, tentu ibadah yang dikerjakannya kualitasnya akan bagus, keyakinannya akan benar, ucapannya pun terjaga, muamalahnya lurus, hatinya akan senantiasa bersih, akhlak dan perilakunya terpuji. Semua itu karena apa? Ilmu. Kan yang membedakan kualitas antara satu orang dengan yang lainnya itu ilmu. Sekalipun aktivitas yang dilakukan sama, tapi nilai bisa berbeda oleh sebab ilmu. Ada si A mengerjakan sholat maghrib berjamaah 3 rakaat, si B juga sama, sholat berjamaah 3 rakaat, sama secara zahirnya, tetapi kualitas bisa berbeda ketika si A mengerjakan sholatnya berdasarkan ilmu yang benar, ngerti setiap gerakan-gerakannya, paham akan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, sementara si B tidak demikian. Maka ilmulah yang membedakan. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama yang tahu dengan yang tidak tahu? Apakah akan sama hasilnya yang mengerti dengan yang tidak mengerti? Ini nggak butuh jawaban. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi orang yang mengerti. Jangan menjadi orang yang gak punya ilmu. Jadilah orang yang mengerti. Jadilah orang yang punya ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu itu segala aktivitasnya bisa bernilai ibadah. Bahkan cara minumnya pun bisa jadi ibadah, ya kan? Tahu adabnya, tahu etikanya, tahu ilmunya. Saat makan pun bisa jadi menghasilkan apa? Pahala, karena benar gitu. Tahu adabnya, mengerti ilmunya. Itulah keuntungan orang yang memiliki ilmu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bantu dia bisa memahami urusan agama. Yaitu dengan cara apa? Ilmu.
yang diberikan kepadanya. Cuma masalahnya seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum, walakin aktsaran nas la ya'lamun. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan orang itu enggak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu hal-hal yang tampak saja dari kehidupan dunia, sementara untuk urusan akhirat mereka dalam keadaan lalai. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Dan ya, sebagai penutup jangan lupakan termasuk upaya untuk kita mempersiapkan diri menjemput kematian adalah berdoa meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Minta supaya diberi keistiqomahan, minta supaya ditetapkan di atas sunnah hingga akhir hayat. Ya, ini penting, tidak boleh untuk kita lupakan. Doa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu, di atas sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.